Selamat malam Mas Gun, Selamat malam, Mbak Rati. apa kabarnya? Alhamdulillah baik-baik Mbak Rati. Puji Tuhan ya, sehat, kelihatan Ya, segar puji Mas Tuhan, dan cerah. Alhamdulillah, ya, Alhamdulillah, sehat-sehat. Mas, mohon izin nih mau bertanya beberapa hal terkait latihan di Setia Hati Terate. Ya, silahkan dengan senang hati saya mencoba menjawab. Ya, baik. Ini Mas, pertanyaan pertama nih Mas. Mengapa di Setia Hati Terate itu latihannya keras ya Mas ya? Menurut saya sih keras ya, karena sering ngelihat latihannya. Dan apakah itu tidak membahayakan para siswa ya Mas? Mohon penjelasannya. Oke, ya. Selamat malam saudaraku dimanapun berada. Latihan di PSHT itu memang berat. Ya. Kenapa berat? Karena dulu pendiri PSHT itu adalah seorang perintis kemerdekaan, pahlawan perintis kemerdekaan, bahkan oleh pemerintah Ki Hajar Hajautomo sebagai pahlawan perintis kemerdekaan itu diakui oleh pemerintah sebagai pahlawan perintis kemerdekaan. Ya, jadi dulu Ki Hajar Hajautomo itu mendidik para pemuda, dididik keras untuk melawan Belanda. Dan alhamdulillah Indonesia bisa merdeka. Nah, makanya sampai sekarang pun latihan di BSAT itu berat, gitu ya. Itu ada sejarahnya. Ki Hajar Hajautomo itu seorang pendekar dan juga pahlawan perintis kemerdekaan Republik Indonesia. Luar biasa beliau. Oke, baik Mas. Karena memang beliau dahulu adalah pahlawan perintis kemerdekaan ya. Iya, betul. Dan Betul. misinya mengajar para pemuda Ya, agar menggembleng fisik para ya, pemuda, fisiknya agar kuat fisik, ya. mental, spiritual mereka siap untuk bertempur dengan Belanda. Dan itu diteruskan turun temurun sampai ke ini ya Mas Iya, ya, ke dan anak sampai cucunya. sekarang maka para siswa SHT itu dididik digembleng agar menjadi pribadi yang militan. Ya, sekarang memang sudah nggak ada melawan penjajah, tetapi disiapkan adik-adik kita ini nantinya bisa siap menyesuaikan diri, beradaptasi dengan dunia yang keras. Ya, dimanapun berada, siap menjadi pemimpin, minimal memimpin diri sendiri, dan mudah-mudahan juga bisa menjadi pemimpin bangsa yang berkualitas gitu. Oke Mas. Baik Mas, mau nanya lagi. Nah, menurut Mas Gun nih, latihan yang ideal itu seperti apa sih Mas? Boleh diceritakan? Ya, latihan ideal dalam arti yang risikonya minimal yang menurut saya ya. Pertama kali, seorang pelatih pada saat mau melatih harus punya tujuan dulu. Ya, tujuan itu juga harus sesuai dengan tujuan di PSHT, di SHT, yaitu mendidik manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, memayung hening bawono, dan tahu benar dan salah. Itu dulu ya, berbudi luhur yang diutamakan ya. Kecuali nanti kita mendidik juga agar menjadi siswa yang militan, menjadi pendekar yang berkualitas, syukur-syukur dia bisa berprestasi ya, sehingga nanti bermanfaat untuk menjadi atlet-atlet nasional maupun internasional. Harus punya konsep berpikir seperti itu dulu. Yang kedua, harus punya target. Targetnya apa? Targetnya adik-adikku, para siswaku selamat, tidak cedera berat. Tentunya juga warganya juga selamat juga. Jadi apapun kegiatan pelatihan itu yang menjadi target. Adik-adikku selamat, tidak cedera berat, ya, berkualitas, menjadi manusia berbudi luhur, militan, ya, itu ditanamkan dulu pada diri kita. Sehingga kita perlu tahu kemampuan para siswa itu seperti apa. Siswa yang tua, yang punya penyakit, ya pemanasannya nggak perlu berat-berat. Siswa yang berprestasi, ya kita gembleng sehingga nantinya dia bisa menjadi atlet. Ya, jadi SHT itu sebenarnya gampang kok, fleksibel. Nah, asal kita bisa tahu ya bahwa punya target, ya punya target, sehingga nantinya ya tidak ada cedera berat, tidak ada yang siswa meninggal atau apapun yang terjadi. Ya, walaupun memang umur itu di tangan Tuhan, tetapi ada namanya manajemen risiko. Ya, meminimalisir risiko-risiko yang terjadi itu kita bisa. Ya, sebagai contoh tenaga proyek, ya mungkin kalau Mbak Ratih melihat dulu pada saat dia belum memakai sabuk pengaman, dia belum memakai helm, ini korban begitu jatuh mungkin langsung meninggal. Ya,
atau cedera berat, tetapi pada saat dia pakai sabuk pengaman, ya itu pada saat dia jatuh, pegangan jatuh, dia bisa tertolong, ya hanya di atas saja, atau mungkin jatuh tidak cedera berat. Bukan berarti tidak ada kematian ketika jatuh, tapi dalam arti ketika kita bisa meminimalisir risiko, ya risiko kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, itu bisa kita lakukan. Maka dari itu manajemen risiko itu perlu, ya. Jadi seorang pelatih, seorang warga, ya itu harus bisa melihat seperti itu. Kemampuan siswa itu seperti apa sih? Jangan dikebiahu ya. Kadang-kadang kan gini, Mas saya pusing mas saya sakit perutnya aja nggak percaya kamu malas-malasan. Nah seorang pelatih harus tahu mana siswa yang malas-malasan, mana siswa yang memang punya kondisi yang sakit, yang memang kurang sehat atau memang fisiknya lemah. Sehingga pada saat pendaftaran itu ada formulir pendaftaran, itu ada salah satu item yang harus diisi, yaitu punya penyakit khusus apa tidak. Nah itu harus dibawa, seorang pelatih harus tahu, karena siswa itu ya anak-anak kita, ya adik-adik kita. Kalau terjadi peristiwa misalnya sampai meninggal, sampai kematian, ya sampai cedera berat, siapa yang rugi? Ya kakak pelatih, kita sendiri, ya Esaterate yang rugi, dan bisa jadi berhadapan dengan hukum di Indonesia, hukum pidana, karena terkait dengan kriminal. Bisa jadi seperti itu kalau orang tuanya nggak terima, ya digojlok, ya meninggal, cedera berat, bisa jadi orang tuanya tidak menerima. Itu yang menurut saya, pendapat saya, pelatihan yang ideal harus memperhatikan, ya faktor keselamatan diri semuanya, siswa dan warga. Maka kecuali doa yang kusuk, ya sungguh-sungguh, juga metode latihan yang sangat berhati-hati, tapi juga tidak mengurangi kualitas, sehingga apa yang sudah diturunkan oleh Ki Hajar Hasrul-Utomo tetap bisa kita lakukan sampai sekarang. Mendidik dengan keras, tapi kerasnya keras mendidik, bukan keras karena dendam, bukan keras karena ya sesuatu hal yang asal lah. Tadi ada punya metode dan pelatihan yang bagus gitu Mbak Rani. Iya, oke, baik Mas. Berarti orang tua juga mesti jujur ya pada saat menyerahkan anaknya untuk dilatih, mengisi riwayat kesehatan anaknya ya. Iya. Maksudnya tidak ditutup-tutupin, misalnya dia ada penyakit jantung atau ada penyakit bawaan yang butuh perlakuan khusus gitu, harus disampaikan ya. Iya. Makanya ketika mengumpulkan formulir, pelatih membaca dulu, ya kita baca formulir itu. Jangan-jangan nggak diisi yang isian itu tadi yang punya penyakit khusus, maka kita tanyakan. Katakan dia pernah patah tulangnya kaki atau tangan, ya kita tanyakan. Itu kita tanyakan. Misalnya jantung atau penyakit lever, kapan itu? Ya, jadi kita tahu sekarang bagaimana kondisinya. Sehingga ini porsi latihan itu antar siswa yang satu dengan yang lainnya berbeda, bisa dipisah di situ. Nah, ini perannya warga ini memisah antara yang kurang sehat, antara yang sehat, itu dipisah, sehingga mereka bisa latihan di Esaterate semuanya dengan baik itu. Tentunya kalau yang fisiknya menurun tidak akan jadi atlet, tetapi juga bisa menjadi siswa dan nanti juga bisa menjadi pendekar. Ya mudah-mudahan dengan latihan terus-menerus di Esaterate, mungkin sakitnya bisa menurun, kemudian bisa membaik dan menjadi sehat gitu. Oke, baik Mas. Ini pertanyaan terakhir nih Mas. Adakah pesan-pesan khusus dari Mas Gun buat warga Setiahati Trate terkait bagaimana melatih yang ideal? Ya, saudaraku dimanapun juga, ya melatih yang ideal itu pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa tujuan Esaterate adalah mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, memayu heng bawono, itu membawa kedamaian dimanapun kita berada, tahu benar dan salah, itu yang kita tekankan. Pencak silat hanya sebagai sarana saja untuk bela diri, walaupun penting juga, karena ketika para siswa kita berprestasi, dia nanti bisa bermanfaat, masuk perguruan tinggi melalui jalur prestasi, masuk anggota TNI Polri bisa jalur prestasi, dan yang lain-lain. Jadi tetap penting semuanya, berbudi luhur, ya militan, tapi juga berkualitas. Itu harus kita lakukan. Dan faktor keselamatan nomor 1. Sekali lagi, faktor keselamatan nomor 1, ya. Karena kita bukan dendam, tapi kita melatih dengan hati, dengan cinta kasih, dan kita mendidik, ya. Keras mendidik, bukan keras dendam, ya. Beda, ya. Itu pesan saya, saudaraku semua dimanapun berada. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk
saudaraku semuanya dan juga untuk Esa Terate dimanapun berada. Itu aja. Baik, semoga pesan Mas Gun ini dapat didengarkan oleh seluruh pelatih dan calon pelatih Setia Hati Terate agar dapat melatih siswa dengan lebih baik dan menghasilkan siswa-siswa yang berkualitas ya Mas ya. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Salam persaudaraan untuk saudaraku dimanapun berada. Esa Terate Jaya, Esa Terate Jaya, Esa Trijaya. Selama matahari masih terbit dari timur dan bumi masih dihuni oleh manusia, Esa Terate Jaya selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Mas Gun. Selamat malam. Selamat malam Mbak Rate. Terima kasih.